Saya yakin banyak dari kalian yang pernah ngerasain fase dalam hidup di mana rezeki kayak seret banget. Uang susah masuk, peluang terasa jauh, dan bahkan usaha keras pun kayak nggak membuahkan hasil yang maksimal. Pernah nggak ngerasain hal begitu? Atau mungkin sekarang kamu lagi ada di situasi seperti itu. Nah, di video ini saya mau ngobrol santai sama kalian tentang satu hal penting, tentang rezeki. Lebih tepatnya, kenapa rezekimu itu bukan hilang, tapi sebenarnya kamu sendiri yang tanpa sadar nolak rezeki itu datang. Tenang, kita bahas pelan-pelan, santai aja. Nggak ada yang menggurui. Saya pun masih belajar, sama kayak kalian. Jadi gini, seringkali kita mikir bahwa rezeki itu ada di luar sana. Entah itu peluang kerja, proyek bisnis, pelanggan, atau mungkin bonus-bonus dari tempat kerja. Kita ngerasa bahwa selama kita kerja keras, selama kita disiplin, rezeki pasti datang. Tapi ternyata kenyataannya nggak selalu begitu ya. Ada orang yang kerja keras siang malam, tapi penghasilannya tetap segitu-gitu aja. Ada juga yang kelihatannya santai, tapi uangnya ngalir terus. Kamu pernah mikir nggak, kenapa bisa begitu? Nah, ini yang mau saya bahas. Karena ternyata rezeki itu nggak cuma soal kerja keras, tapi juga soal energi, soal getaran yang kita pancarkan, bahkan soal pola pikir yang kita tanamkan dalam diri sendiri. Dan sayangnya, banyak dari kita yang justru tanpa sadar menolak rezeki itu sendiri. Pertanyaannya, gimana bisa kita nolak rezeki? Kan nggak mungkin, siapa sih yang nggak mau duit? Siapa yang nggak mau hidup berkecukupan? Tenang, kita mulai dari yang pertama. Banyak dari kita secara nggak sadar, pikiran bawah sadar kita nolak uang. Iya, benar. Mungkin secara sadar, kamu mau punya penghasilan yang besar, mau hidup sejahtera, mau bisa traveling, belanja tanpa mikir dua kali. Tapi di dalam pikiran bawah sadar kamu, ada keyakinan-keyakinan yang justru bikin kamu jauh dari rezeki. Misalnya, kamu ngerasa nggak pantas buat kaya. Atau ada ketakutan bahwa kalau kamu kaya nanti bakal sombong, bakal dijauhi teman, atau malah dianggap mata duitan. Ada juga yang percaya bahwa uang itu sumber masalah. Akhirnya, tanpa sadar, kamu menolak uang itu masuk ke hidupmu. Coba tanya diri sendiri, pernah nggak kamu punya pikiran kayak gini? Yang penting cukup aja deh, nggak usah kaya-kaya banget. Atau, uang itu bikin orang rusak. Padahal, uang itu cuma alat. Yang bikin rusak atau enggak, ya diri kita sendiri. Kalau kita punya niat baik, uang malah bisa bikin hidup jadi lebih bermanfaat, kan? Nah, keyakinan kayak gini yang pelan-pelan harus diubah. Karena kalau di dalam pikiran bawah sadar, kamu masih penuh ketakutan, rezeki nggak bakal nyaman buat datang. Sama kayak tamu, dia butuh diundang, bukan ditutupin pintunya. Lanjut ke yang kedua, kamu nyari uang dengan vibrasi, takut dan panik. Ini yang banyak banget kejadian. Misalnya, kamu bangun pagi dengan pikiran, aduh gimana ya? Kalau nggak dapat uang bulan ini, gimana bayar tagihan? Atau, aku harus cari uang nih, soalnya aku lagi kekurangan banget. Energi yang kamu bawa itu energi kekurangan, energi panik, energi takut. Dan semesta itu peka. Dia dengar sinyal yang kamu kirimkan. Kalau vibrasi kamu bilang, aku kekurangan, ya semesta jawab, oke, kekurangan lagi ya. Serem ya, tapi itu nyata. Karena apa yang kamu fokuskan, itu yang akan berkembang. Kalau kamu fokus ke rasa takut nggak punya uang, rasa itu yang makin besar. Dan akhirnya, kamu kayak nggak pernah cukup. Jadi, mulai sekarang, ubah energinya. Bukan berarti kita pura-pura nggak ada masalah ya. Tapi belajar untuk fokus ke hal yang bisa menambah, bukan sekadar bertahan. Nah, itu yang mau saya bahas di bagian ketiga. Banyak orang hidup di mode bertahan. Fokusnya cuman, gimana ya supaya uang nggak habis? Atau jangan sampai bangkrut. Semua langkah yang diambil didasarkan atas rasa takut kehilangan.
Padahal mindset bertahan itu beda banget sama mindset berkembang. Orang yang fokus bertahan, dia akan selalu main aman, gak berani ambil peluang, takut investasi waktu, tenaga, atau bahkan uang buat sesuatu yang baru. Sementara itu, orang yang fokus berkembang, dia mikirnya, gimana caranya supaya penghasilan gua nambah 2 kali lipat? Atau, apa langkah baru yang bisa gua ambil supaya rezeki makin deras? Pola pikir ini yang bikin beda hasilnya. Kalau kamu selalu takut uang habis, kamu akan ketakutan terus. Tapi kalau kamu fokus ke gimana nambah, semesta kasih jalan yang nggak kamu duga-duga. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yang nggak kalah penting. Kamu nggak siap nerima. Banyak dari kita sibuk minta, sibuk doa, sibuk berharap rezeki datang. Tapi pas ada kesempatan datang, kita malah ragu-ragu. Misalnya, ada tawaran kerjaan. Tapi kamu mikir, duh bisa nggak ya gua? Jangan-jangan gagal. Atau ada peluang bisnis, tapi kamu mikir, siapa yang mau beli barang gua? Tanpa sadar, kamu nutup pintu buat rezeki yang sebenarnya udah ngetok pintu dari tadi. Padahal, rezeki itu butuh ruang buat masuk. Kalau dalam diri kamu penuh trauma masa lalu, worry berlebihan, pikiran negatif, gimana rezeki nyaman buat mampir? Kamu harus bersih-bersih ruang dalam pikiran dan hati kamu dulu. Maafin diri sendiri atas kegagalan yang lalu. Maafin orang yang pernah ngecewain kamu. Jangan lagi simpen rasa takut gagal. Kasih ruang buat diri kamu percaya bahwa kamu layak terima yang baik-baik. Percaya bahwa kamu layak buat kaya, buat bahagia, buat hidup damai. Saya tahu ini nggak gampang. Saya sendiri juga pernah ada di titik itu. Rasa takut, worry, nggak percaya diri, itu manusiawi. Tapi kalau kita nggak belajar keluar dari sana, ya hidup kita gitu-gitu aja. Coba deh refleksi. Kapan terakhir kali kamu benar-benar ngerasa percaya kalau kamu layak sukses? Kapan terakhir kali kamu ngerasa siap buat nerima banyak uang tanpa takut dihakimi? Itu PR kita bareng-bareng. Kita suka ngomong, rezeki udah ada yang ngatur. Betul, rezeki memang ada yang ngatur. Tapi kita juga dikasih tanggung jawab buat buka pintunya sendiri. Jangan cuma berharap tanpa siap terima. Jangan cuma doa tanpa buka hati buat percaya. Semesta itu adil. Dia nggak pernah pelit. Yang kadang bikin seret, ya karena kita sendiri belum belajar percaya. Sekarang, saya mau tanya ke kalian. Dari semua yang udah saya ceritain, bagian mana yang paling relate sama kondisi kalian sekarang? Apakah kalian pernah ngerasa nggak pantas buat kaya? Atau pernah nolak peluang karena ragu sama diri sendiri? Atau mungkin kamu masih fokus hidup di mode bertahan, bukannya berkembang? Coba share di kolom komentar. Cerita kalian bisa jadi inspirasi buat yang lain juga loh. Karena kadang yang kita alami itu juga dirasain banyak orang di luar sana. Dan siapa tahu, dari cerita kalian kita bisa sama-sama belajar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like. Itu tanda bahwa kalian support channel ini biar terus berkembang dan ngasih banyak insight bermanfaat. Dan buat kamu yang mau sharing topik tertentu buat saya bahas, tulis di kolom komentar juga ya. Siapa tahu video berikutnya terinspirasi dari ide kamu sendiri. Terakhir, saya mau ngingetin, kamu nggak sendiri. Kita semua belajar bareng-bareng. Proses ini butuh waktu, nggak perlu buru-buru, yang penting konsisten. Setiap hari, kita pelan-pelan ubah pola pikir, buka ruang buat rezeki, dan jaga vibrasi supaya tetap positif. Ingat, rezeki nggak hilang. Cuma mungkin kamu yang masih belum nyadar kalau selama ini kamu yang nutup pintunya sendiri. Yuk, mulai hari ini, kita bukain pintu itu sama-sama. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya.